Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dia adalah tipe gelandang yang bisa masuk ke kotak penalti meskipun ruang sangat terbatas. Saya sangat menyukainya, itu sebabnya dia tetap berada di lapangan selama 90 menit. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa pasca pertandingan, gua selalu bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Kali ini dari pertandingan lawan Monza teman-teman. Tetapi sebelumnya gua mau update beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama teman-teman, Federico Di Marco. Yang di konten sebelumnya gue baru aja puji-puji dia ya. Wah gila, Di Marco ada peningkatan dari sisi stamina, dari sisi kebugaran ya. Di musim sebelumnya teman-teman, Di Marco adalah salah satu pemain Inter dengan stamina terburuk ya teman-teman. Bahkan stamina dia kalah dari kakek Mkhitaryan. Oleh karenanya kita jarang banget ngelihat Di Marco bermain 90 menit. Dan bahkan jarang juga tuh melihat Di Marco bermain 3 kali berturut-turut sebagai starter. Pasti ada salah satunya dia bermain sebagai pemain cadangan. Nah menarik ya teman-teman, di musim ini baru aja minggu yang lalu ya, Di Marco bermain berturut-turut. Dia bermain di Giornata 3 bersama Inter, lalu lanjut bermain 2 kali di international break bersama tim nasional Italia. Dan sekembalinya dari international break, Di Marco dengan luar biasanya bermain 90 menit di partai lawan Monza. Sejujurnya gue udah sempet kagum ya, tetapi ternyata ini Di Marco akhirnya tewas juga teman-teman, terkapar dia. Menurut media FC Internews, Federico Di Marco mengalami kelelahan otot dan akan melewatkan pertandingan Liga Champions mendatang melawan Manchester City. Dan selain itu teman-teman, menurut FC Internews, Di Marco juga sangat diragukan bisa tampil di derby pada hari Minggu nanti. Aduh, Inzaghi ngapain sih maksain Di Marco ya kemarin di partai lawan Monza. Malah sekarang absen 2 kali dan dua-duanya adalah partai big match. Dan ternyata bukan cuma Di Marco teman-teman. Ini menurut Sky Sport, Lautaro Martinez juga kemungkinan akan tampil sebagai pemain cadangan di partai lawan Manchester City karena mengalami kelelahan. Aduh, ini sekaligus menunjukkan ya bahwa Inzaghi masih belum lihai juga dalam urusan rotasi pemain. Memaksakan 2 pemain pilar kita ya, Lautaro Di Marco tampil di partai melawan tim kecil yang mana ujung-ujungnya juga gagal menang. Dan akhirnya 2 pemain tersebut justru mengalami cedera dan berpotensi absen di pertandingan berikutnya yang jauh lebih penting. Lalu lanjut kemudian berita yang berikutnya dari pemain yang kemarin di partai lawan Monza cukup menjadi sorotan ya, tetapi sorotan buruk, yaitu Aslani yang dianggap tidak juga berkembang. Permainannya cuma kayak helikopter ya, muter-muter aja di tengah. Setelah pertandingan lawan Monza, di luar dugaan justru memperbaharui kontrak teman-teman. Ini menurut akun resmi Inter ya. Official, Christian Aslani telah memperpanjang kontraknya bersama Inter sampai dengan 2028. 4 tahun ke depan teman-teman. Gile. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa Marotta, manajemen sekaligus Inzaghi percaya ya bahwa Aslani ini bisa menjadi masa depan Inter. Tetapi di satu sisi ini menjadi bau amis tersendiri ya. Ada aroma tidak sedap di kontraknya Dumfries. Kok ya sampai saat ini belum tanda tangan juga. Ini Aslani gak pakai drama, satset langsung tanda tangan 4 tahun ke depan. Ini Dumfries udah ditunggu-tunggu dari sebelum Piala Eropa dan bahkan ditunggu setelah international break, tapi sampai dengan detik ini belum juga tanda tangan kontrak. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya dari Liga Champions teman-teman, yang akhirnya sudah dimulai ya dengan menggunakan format yang baru. Tadi malam sudah ada pertandingan, Milan kalah dan Juventus menang. Wah, ini pressure tersendiri bagi Inter ya. Karena dini hari nanti Inter akan main melawan City. Tetapi untuk preview pertandingannya akan gua bahas di konten berikutnya. Nah, untuk hari ini yang mau gua cerewetin terkait Liga Champions adalah posisi Inter di koefisien ranking UEFA teman-teman. Karena Liga Champions tentu saja poinnya akan sangat berpengaruh ya, punya pengaruh signifikan di ranking kita di koefisien UEFA. Nah, untuk ranking saat ini teman-teman,
teman-teman di awal 2024-2025 poinnya adalah akumulasi ya dari musim-musim sebelumnya. Untuk saat ini posisi Inter ada di peringkat 10 teman-teman. Di atas kita ada Chelsea, Dortmund, Villarreal, kemudian ada Paris Saint-Germain, bahkan ada Roma di atas kita, dan ada Liverpool, Munchen, dan Madrid serta City. Itu adalah tim-tim yang ada di atas kita. Sekali lagi, poin koefisien ini adalah akumulasi dari musim-musim sebelumnya. Nah, semoga di musim ini kita bisa melaju jauh di Liga Champions ya, kemudian berprestasi di liga lokal sehingga koefisien UEFA kita bisa terjaga dan syukur-syukur bisa meningkat. Ini kalau teman-teman lihat pada layar adalah posisi Inter ya di ranking koefisien UEFA dari musim ke musim. Kita lihat dari 10 tahun yang lalu teman-teman, saat itu masih banter era, posisi kita 24, dan bahkan di musim 2017-2018 ini kelam banget teman-teman. Kita ada di posisi 83 koefisien UEFA, ini yang paling parah. Tetapi semenjak eranya Zhang nih, mulai perlahan kita meningkat. Dan bahkan di musim 2023-2024 ini adalah posisi tertinggi kita. Di musim lalu kita bisa start ya, mengawali musim dari peringkat 9. Ini karena di musim sebelumnya kita berhasil menembus final Liga Champions. Sedangkan di musim ini kita start dari peringkat 10, turun satu peringkat. Ya wajar sih karena di Liga Champions kita gugur terlalu awal. Tetapi setidaknya di liga lokal kita berhasil meraih Scudetto. Jadi tidak terlalu turun-turun banget. Ya semoga ya teman-teman di akhir musim nanti peringkatnya bisa bertambah, syukur-syukur bisa mendekat ke 5 besar. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian yang berikutnya, gue akan bacain statement menarik dari sesi konferensi pers pasca pertandingan lawan Monza. Ini ada Steven De Vrij teman-teman. Dia ditanya oleh jurnalis tentang jalannya pertandingan. Steven De Vrij menjelaskan seperti ini. Kami mempersiapkan pertandingan satu persatu dan kami juga mempersiapkan diri dengan baik di minggu ini untuk partai lawan Monza. Meskipun tidak mudah karena ada beberapa pemain lainnya sedang membela tim nasional. Kami bisa memberikan lebih banyak tekanan pada Izo dan kawan-kawan di lini pertahanan. Kami tahu bahwa mereka memang mengincar situasi seperti itu. Mereka senang berada dalam tekanan. Dan untuk gol mereka, Mota melompat dengan sangat baik dan umpan silangnya juga sempurna. Ia mengarahkannya dengan sangat baik. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah ini adalah alarm berbahaya bagi Inter setelah bermain seri melawan Monza? Lalu De Vrij menjawab begini, tidak ada alarm berbahaya, tetapi kami harus belajar dari kesalahan hari ini. Hari ini kami terkadang bermain dengan sedikit lebih lambat dan mereka bertahan dengan sangat baik. Semua pemain berada di belakang bola. Kami kesulitan menemukan ruang. Pertandingan menjadi lebih mudah setelah mereka bermain lebih terbuka, tetapi kami tetap tidak bisa mencetak gol. Lalu kemudian De Vrij melanjutkan, kami kecewa dengan hasil pertandingan ini. Kami tidak menang karena kami tidak bisa mencetak gol terutama di awal pertandingan. Pendekatan kami sudah baik, tetapi kami kesulitan menemukan ruang. Monza menutup rapat-rapat pertahanan mereka dan berada di belakang bola, sehingga kami sulit sekali menemukan celah. Lalu kemudian Steven De Vrij menutup sesi wawancara dengan ngomong begini. Kami tidak bisa menang bila hanya bermain dengan 70% saja. Penampilan kami hari ini tidaklah yang terbaik dan kami harus jujur. Tetapi yang jelas, hasil mengecewakan ini bukan karena kami meremehkan lawan kami. Lalu selain Steven De Vrij teman-teman, ini ada statement menarik juga dari Simone Inzaghi tentang jalannya pertandingan. Inzaghi bilang begini. Pendekatan kami sudah bagus. Dalam 20 menit pertama kami menciptakan banyak peluang. Kami harus bermain lebih terbuka. Akan tetapi kemudian kami justru bermain lebih lambat dan kurang jernih dibandingkan partai-partai sebelumnya. Kami seharusnya bisa lebih banyak menembak, tetapi yang terjadi para pemain justru lebih banyak mencari rekan satu tim. Kami harus lebih baik lagi dalam menentukan jalannya permainan. Lalu kemudian Simone Inzaghi juga ditanya tentang golnya Monza. Inzaghi bilang begini, kami kebobolan dari gol yang luar biasa. Itu benar-benar gol yang hebat. Sayang sekali kami juga memiliki peluang dari Fratesi yang bisa menjadi penentu tetapi gagal. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya tentang Federico Di Marco. Kemarin sih Inzaghi ngomongnya begini, Di Marco hanya mengalami kelelahan, masalahnya hanyalah kram otot. Kram otot sih kram otot, mosok ia terus jadi absen lawan City dan Milan. Inzaghi. Lalu jurnalisnya juga bertanya tentang Zielinski yang akhirnya debut ya bersama Inter. Simone Inzaghi bilang begini,
Dia adalah gelandang berkualitas dan akan memberikan banyak hal bagi kami. Dia bermain sebagai Mezzala karena kami bermain dengan 3 penyerang. Dia bermain sebagai Mezzala karena kami bermain dengan 3 penyerang di babak kedua. Dia bermain baik dan saya puas. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah Zielinski ada peluang bermain sebagai regista di ke depan? Lalu kemudian Inzaghi menjawab dengan tegas, tidak, saya tidak pernah melihat Zielinski bermain sebagai regista. Saya lebih suka dia bermain sebagai Mezzala atau gelandang tengah. Untuk posisi regista, kami sudah memiliki Calhanoglu dan juga Aslani. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang Fratesi kepada Inzaghi. Inzaghi bilang begini, saya sangat puas dengan penampilannya dan oleh karena itu saya tidak menggantinya. Dia adalah tipe gelandang yang bisa masuk ke kotak penalti meskipun ruang sangat terbatas. Saya sangat menyukainya, itu sebabnya dia tetap berada di lapangan selama 90 menit. Tentu saja dia memiliki karakteristik yang berbeda dari Barella. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi tentang jalannya pertandingan lawan Monza. Inzaghi bilang begini teman-teman, sampai dengan gol luar biasa dari Dani Mota, pada dasarnya Yann Sommer tidak banyak bekerja. Saya memberikan pujian atas reaksi tim, tetapi sayang sekali kami harus mengakhiri babak pertama dengan hasil imbang, padahal sebetulnya kita memiliki banyak peluang. Lalu kemudian Inzaghi juga bilang bahwa Inter sebetulnya pantas menang, tetapi kami tetap memberikan pujian untuk Monza. Ini Inzaghi banget lah yang memang selalu paling positif ya kalau di sesi konferensi pers. Lalu kemudian yang terakhir jurnalisnya bertanya kepada Inzaghi, apakah penampilan tidak maksimal di partai lawan Monza karena adanya Liga Champion di tengah pekan nanti? Kemudian Inzaghi bilang begini, kami sudah tahu hasil undian Liga Champion dan pertandingan-pertandingan berikutnya. Kami memiliki 2 pertandingan yang berdekatan, tetapi saya cukup tenang karena semua pemain telah siap. Semua tim akan memiliki pertandingan yang sulit di Liga Champion. Wah, ini nggak nyambung Inzaghi jawabnya. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.